Lensa Kita, bertemu lagi dengan saya Echa di episode kali ini, episode kita yang keempat. Selamat datang kembali di podcast Lensa Kita. Jadi Lensa Kita ini adalah podcast singkat di mana kita akan membahas tema-tema yang menarik dan juga relevan dari berbagai sudut pandang. Nah, masih dalam tema kasih nih di bulan Februari ini. Kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi dengan bintang tamu kita di episode kali ini. Ini mungkin ada yang lirik-lirik ini karena ini di bulan Februari nih ada bintang tamu kita Mas Ganteng Fernando Nazareto. Ya. Selamat datang deh. Ya, selamat datang Echa. Gimana kabarnya? Luar biasa. Sehat. Sehat. Ya, sip. Oke, sebagai dasar tema kita hari ini ya Do ya, itu ada kita ambil dari Nat 1 Yohanes 3 ayat 18. Udah dibaca Do? Ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Oke, sip, thank you Do. Oke, tadi kita kembali lagi ke ayat yang tadi ya Do ya. Ya, siap. Tanggapanmu Do mengenai ayat tadi, di mana ada yang bilang kalau mengasihi itu bukan hanya dengan perkataan tetapi juga dengan perbuatan. Dari aku itu benar banget itu. Emang kasih dalam perkataan itu benar, emang ada itu dan itu nggak salah. Tapi dengan perbuatan itu lebih baik, jadi nyata. Jadi saat kamu menunjukkan kasihmu dengan perbuatan, baik itu untuk dirimu atau untuk orang lain, maka itu akan memiliki dampak yang lebih terasa juga dengan orang lain. Kamu menunjukkan aksimu, kamu turun tangan. Jadi orang itu akan merasakan, oh ini toh kasih yang diberikan oleh Nando, oh ini toh kasih itu. Jadi nggak cuma hanya mendengar dari perkataanku toh yang perkataan kasih yang hanya bisa didengar, tapi juga ada tunjukannya atau actionnya sehingga orang itu, oh ini toh kasih itu yang bisa dirasakan itu, yang bisa berdampak bagi hidupnya itu. Contohnya apa Ando? Contoh kecil ini waktu kecil nih, biasanya waktu kita dulu SD gitu, karena kita jadi ingat nih. Waktu mengerjakan kan ada pensil warna kan mewarna. Kadang ada yang mau pinjem nih gitu. Mau pinjem rautan. Terus wah, punya aku putus gitu. Ya aku misalnya, wah, kasihan nih, putus. Kalau cuman bilang kasihan tak ya itu emang kamu menunjukkan kamu emang peduli kasihan, tapi actionmu adalah ya ini tak pinjemin rautanku. Yuk. Habis itu dia ngerautin, dia bisa ngelanjutin mewarnanya. Jadi hal kecil seperti itu tuh yang dari kecil emang harus dilakukan dan harus ditanamkan. Yang mungkin kayak merasanya itu cuma nolong, tapi hal-hal kecil itu yang nanti sampai besar akan terus berkembang dan akan menjadi nilai tersendiri dalam pribadinya itu loh. Jadi memang kayak cuman minjemin rautan, tapi saat kamu meminjamkan rautan itu kamu menyelamatkan anak ini sehingga bisa terus melanjutkan pekerjaannya. Iya, gitu kan. Berarti ya Dok, sekecil apapun kasih yang kita berikan ke orang lain, misalnya ke teman, kayak tadi pinjemin pensil warna itu dampaknya tuh bisa sampai nggak cuman waktu itu aja, waktu dia masih kecil, bahkan sampai sekarang seusiamu ya berarti ya. Bahkan nantinya orang itu pun bisa saja melakukan kasih itu ke orang lain. Jadi saat nanti temanku yang datang bantu ini melihat orang lain yang sedang butuh aja, mungkin kemarin aku udah ditolong, misalnya nanti bisa meneruskan kasih itu. Jadi saat kamu menunjukkan kasih itu, maka kasih itu akan diteruskan. Itu adalah berdampak, itu nggak cuma satu orang tapi ke seterus lainnya. Itu. Setuju. Oke, kita lanjut ya Ndo ya. Oke, ya. Jadi kita membahas lebih dalam lagi tentang kasih. Tapi sekarang kasihnya itu kasih antar anggota keluarga. Anda punya keluarga kan? Iya pasti ada. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan Mas. Ada berapa di keluargamu? Bapak berapa ibu orang? sama satu adikku. Berarti 4 ya? 4 ya, sama aku 4. Jadi perwujudan kasih dalam keluargamu tuh contohnya seperti apa Ndo? Mungkin kamu bisa cerita, sharing-sharing pengalamanmu di keluarga tuh tentang kasih gimana? Mungkin kasih orang tua dan anak ya. Sekarang kan aku udah kuliah nih, dimana aku kuliah, adikku sekarang udah SMA. Mungkin dulu saat aku kecil, saat aku melihat orang tuaku bekerja itu kayak itu tanggung jawab orang tua gitu loh. Aku belum melihat kalau itu sebenarnya ada kasih di dalamnya, karena aku juga masih kecil kan. Jadi menganggap orang tua bekerja itu adalah ya tanggung jawab dia gitu.
Tapi saat aku besar, saat aku udah kuliah, adikku SMA, orang tuaku sekarang bekerja lebih keras, dimana aku semakin paham, oh orang tuaku ini mengasihi aku dengan, dia tuh peduli dengan pendidikanku, dia peduli dengan masa depanku. Orang tuaku semakin bekerja keras, sehingga aku pun merasa, walaupun mereka yang membiayai, bukan biayanya kan bukan untuk langsung ke aku nih, tapi untuk ke perkuliahanku kan. Tapi di situ aku bisa melihat kasihnya tuh, mereka semakin kerja keras. Itu menunjukkan kalau kerjaan itu bukan hanya tanggung jawab gitu loh bagi orang tua, tapi di dalamnya ada kasih yang begitu besar dari orang tua yang mempedulikan anaknya untuk masa depan anaknya. Dan itu tadi, orang tuaku pun tidak mengharapkan nanti kalau udah besar gini ya kan udah tak biaya apa gimana. Itu tadi, kasih itu tanpa syarat gitu loh. Jadi kasih orang tua itu sangat menggambarkan apa itu kasih gitu. Terus kepada saudara nih ya, misalkan adikku nih masih SMA ya, kadang dia tanya, Mas tugas nih, ini cara ngerjainnya gimana? Aku bisa langsung, mungkin aku kalau malas, kalau yaudah ini jawabannya B misal gitu ya. Ya udah, dia tahu jawabannya, tapi dia kan nggak tahu caranya. Kalau aku menunjukkannya gini loh, sini aku ambil buku, aku ambil pensil nih, tak ajarin caranya gini. Karena saat aku memberitahu caranya, dia kan akan juga tahu gitu loh cara mengerjakannya. Jadi bentuk kasihnya tuh nggak cuma sekedar kamu tak kasih tahu jawabannya, tapi kan adikku nggak tahu ini caranya gimana. Lah maka dari itu aku menunjukkan caranya tuh, oh gini, sehingga dia tahu gitu loh. Oh gini. Jadi aku memberi dampak sehingga dia tahu, oh cara mengerjakannya gini. Itu perwujudan kasih. Kalau sekedar kasih jawaban mah dia tanya internet kan pasti bisa ini jawabannya apa. Tapi aku sebagai kakak bertanggung jawab, dia harus tahu nih caranya gimana. Jadi aku mewujudkan kasih dalam kayak gitu. Kakak panutan ya. Jadi supaya mengasihi di keluarga ini bisa terwujud loh, nggak cuman ke papa, mama, sama adik. Itu tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi, seperti misalnya keterbukaan atau misalnya komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Nah, menurutmu apa sih hal yang paling penting supaya kasih itu bisa terwujud di dalam keluarga? Balik lagi ke pertanyaannya. Jadi yang paling penting ya komunikasi itu sendiri. Jadi terkadang kita mau dikasihi, tapi kan setiap orang kadar pekanya beda-beda ya. Kadang kita lagi merasa susah hati, kita mau cerita tapi aku nggak mau cerita, aku maunya dia peka, aku maunya adikku peka, aku maunya orang tuaku peka. Kalau gitu terus ya nggak nyambung, nggak ada komunikasi, sehingga nggak saling mengerti satu sama lain. Jadi harus mau saling komunikasi yang terbuka. Jadi mau cerita, mau sharing, orang tua pun mau turun ke masa anaknya, atau orang tua mau terjun nih ke masalah anaknya, mau mempertanyakan ataupun hal sekecil apapun itu gitu loh. Jadi komunikasi itu harus lancar dulu dalam segala hal. Jadi jangan maunya dimengerti, tapi kamu harus, kalau emang orang di sekitarku emang sulit nangkep perasaan hatiku, ya ngomong aja gitu loh. Karena pasti keluargamu mau mendengarkan kamu gitu loh. Dan aku yakin orang namanya keluarga pasti mereka jadi pendengar yang baik gitu loh. Jadi itu tadi juga penting, itu adalah pendengar yang baik ya. Jadi saat ada yang bercerita, mungkin banyak orang yang mau mendengarkan tapi sedikit yang menjadi pendengar yang baik. Jadi sangat penting untuk menjadi pendengar yang baik, walaupun mungkin kita nggak bisa ngasih saran, apa mungkin adikku ada masalah nggak bisa ngasih, tapi setidaknya mendengarkan aja ceritanya dengan baik tanpa perlu menggurui ya. Jadi kadang banyak orang mau mendengarkan lalu jatuhnya menggurui, kan itu malah membuat orang yang cerita menjadi down gitu loh. Jadi menjadi pendengar yang baik itu penting. Jadi komunikasi yang baik, menjadi pendengar yang baik itu yang utama sih menurutku. Setuju. Wah, nggak kerasa Duh, kita sudah selesai nih Duh. Yeah. Gimana rasanya Duh? Seneng bisa bagi pengalaman di sini, bisa bercerita, bisa men-sharingkan apa dari sudut pandangku ya ini ya. Jadi bisa bertukar pikiran mungkin dengan generasi di atasku atau di bawahku, kan adik-adikku atau orang lebih tua. Jadi senang bisa saling bertukar pikiran gini ya. Kita juga senang kamu sudah ada bersedia di sini. Jadi tadi kesimpulannya adalah menurut Nando, kasih itu adalah sebuah dasar apapun dalam
setiap kegiatan kita. Lalu kasih itu nggak cuman kita ucapkan, aku mengasihimu, aku menyayangimu, tapi juga dengan perbuatan, betul dong? Ya. Dengan perbuatan yang tentunya itu akan memberi dampak bagi orang lain dan juga bagi diri kita jadi bahagia loh. Dan juga akhirnya nanti akan merantai, orang lain akan menyambung ke orang lain lagi gitu. Dan ketika kasih di dalam keluarga itu, kita perlu adanya komunikasi yang baik. Kita harus menjadi pendengar yang baik bagi pasangan kita yang sudah menikah ya, lalu buat anak-anak kita, dan juga buat saudara-saudara dan orang tua kita. Lalu kita juga harus mau terbuka, komunikasi yang baik, pendengar yang baik. Kalau kita nggak terbuka juga apanya yang mau dibuka gitu. Ya sip. Thank you banget Nando untuk kesempatannya udah mau hadir di episode kali ini. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kami ucapkan untuk sahabat lensa kita yang sudah menonton dan juga mendengarkan dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu pakai masker, cuci tangan, lalu menjaga kesehatan ya, makan makanan yang bergizi, menjaga jarak, dan selalu senantiasa meminta pertolongan dan perlindungan Tuhan. Sip. Oke, ikuti terus podcast lensa kita karena kita akan terus update di setiap minggunya di hari Jumat, jangan lupa. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.